Jauh sejumlah fasilitas di Hotel Al-Hidayah. Saya sengaja pada hari ini bersama dengan Pak Wakil Menteri Perhubungan Pak Suntana, kemudian saya langsung ngecek Hotel Al-Hidayah ya, atau di sektor 10. Kenapa? Karena memang sektor 10 atau Al-Hidayah ini salah satu yang menjadi perhatian karena menjadi hotel yang paling jauh sekitar 12 kilometer. Namun ternyata kami temukan di awal itu ketika pemilihan daerah ini itu banyak komplain, dan kami juga kasih perhatian khusus terhadap sektor 10 atau Hotel Tower Al-Hidayah ini. Kenapa? Karena banyak komplain itu dan kami khawatir. Nah, ternyata justru yang minim komplain hari ini, yang minim pengaduan itu adalah pelayanan di Hotel Al-Hidayah ini. Kenapa? Karena jamaah ini seperti beliau melakukan menggunakan fasilitas bis salawat untuk sholat 5 waktu. Itu rata-rata berapa, Pak? 10-15 menit. Kenapa? Karena bis salawatnya itu direct, langsung. Jadi tidak ada berhenti-berhenti misalnya di hotel yang lainnya. Beliau langsung ke Jabal Ka'bah. Dari Jabal Ka'bah jalan ke Masjidil Haram. Jadi relatif lancar, jadi tidak banyak isu, malah justru banyak kemudahan dan menggunakan fasilitas bis salawat yang bisa digunakan 24 jam. Dan yang perlu dicatat adalah kami ingin nanti pengelolaan haji ke depan, diskusi kita itu tentang jarak tempuh dengan waktu tempuh. Kita mau pilih apakah jarak tempuh atau waktu tempuh. Sepertinya kalau melihat jamaah itu memilih waktu tempuh. Kalau waktu tempuhnya bisa dipersingkat walaupun jaraknya jauh, kenapa tidak? Karena yang paling penting itu adalah fasilitas hotel itu layak dan fasilitas hotel itu lengkap. Dari inspeksi yang tadi dilakukan Pak Wamin, apa saja temuan-temuan di lapangan yang bisa diceritakan ke publik? Yang pertama tentu hotel atau sektor itu pusat-pusat kegiatannya itu harus cukup ya, termasuk misalnya kantin, karena tempat berkumpul jamaah itu kita temukan di Al-Hidayah lengkap. Artinya jamaah itu bisa makan makanan Indonesia. Kalau mereka kurang dari catering, pengen jajan, lengkap. Di Al-Hidayah tadi lengkap, banyak warung-warung Indonesia. Kemudian mungkin yang ke depan yang perlu juga kami terus perbaiki itu adalah fasilitas cuci pakaian, pengering yang harus lebih banyak, dan itu jadi temuan saya tadi yang memang harus kami terus perbaiki terus-menerus. Tadi fasilitas berkumpul cukup. Tadi juga saya menemukan sekelompok jamaah haji yang mandiri. Mandiri itu artinya mereka tidak bergabung dengan KBIH, mereka mandiri, mereka menghimpun sendiri, kemudian bisa beribadah dengan baik. Itu aja. Terkait komentarnya soal pengembangan ekosistem ekonomi ya, tadi kan Pak Wamin juga melihat ada beberapa kantin yang itu dikelola oleh warga negara kita yang ada di Saudi. Mukimin. Pak Wamin seperti apa ke depannya, harapannya? Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi, supaya prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya itu keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya kita tidak tergantung dengan dapur-dapur masyarakat luar negeri, dalam hal ini orang masyarakat di Arab, Mesir dan sebagainya. Bangun dapur di sini. Syukur-syukur kalau kemudian ada yang bangun hotel dan sebagainya. Kita mendorong ekosistem ekonominya itu berpihak kepada pengusaha Indonesia dan warga Indonesia. Oke, Pak Wamin, terakhir ini soal ada yang menyebut bahwa ada hotel jemaah yang over capacity. Berdasarkan informasi yang didapatkan Pak Wamin dari tim Kemenhaj seperti apa? Ya, ada yang over capacity tapi kemudian langsung ditindak. Artinya
ada memang hotel-hotel yang bandel ya. Tidak di Aldaya ya? Iya, bukan di Alidayah ya, temuan kami ada beberapa hotel yang memang mereka agak dalam tanda kutip bandel ya. Nah, itu segera ditertibkan oleh petugas, misalnya kapasitasnya di luar kapasitas kontrak. Nah, makanya saya perintahkan ke tim dari Kementerian Haji untuk segera ditindak, segera disesuaikan. Tapi ada beberapa kita temukan langsung disesuaikan, dipindahkan misalnya kamarnya, disesuaikan jumlah bednya di kamar dan sebagainya sesuai dengan peraturan menteri dan peraturan undang-undang yang berlaku. Oke. Pak, Terakhir. apa update terbaru soal persiapan Armusna, Pak? Persiapan Armusna begini, kami kerahkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Kementerian Haji dan petugas untuk ngecek semua tenda. Jadi selama ini kan tenda itu tidak dicek detail sehingga over capacity. Nah, tahun ini kami kerahkan semuanya tenaga untuk cek detail setiap tenda. Misalnya tenda ini harusnya kapasitasnya 1.000, maka harus diisi 1.000. Jangan sampai kapasitasnya 300 diisi oleh 1.000 orang atau diisi oleh 600 orang. Ini dicek detail dan alhamdulillah 100% insya Allah sudah siap. Dan kita ingin pastikan nanti di puncak haji jamaah dapat layanan terbaik di tenda karena kan cukup panas ya, cuaca siang hari bisa sampai dengan 47-48 derajat Celcius. Kita ingin pastikan tendanya tetap nyaman dan jamaah bisa berkegiatan dan berdoa di Arafah. Oke, terima kasih Oke, Pak Omen. makasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Makasih. Omen.